Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada siang hari ini kita bersyukur pada Tuhan. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema bersaing secara sehat. Ya, pasti kita semua pernah bersaing, bukan? Paling tidak dalam keluarga bersaing dengan adik-adik pernah ya. Bersaing nih dengan kakak, dengan adiknya, dengan teman dan sebagainya. Kita melihat bagian ini dari saya mempersiapkan dari Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai ayat 18. Kita akan membaca secara bergantian karena ini cukup panjang. Kita baca ayat 1 atau ayat ganjil kaum pria, ayat yang kedua atau yang genap kaum wanita, demikian seterusnya. 1, 2, 3 untuk kaum pria. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemah mula-mulanya berdiri di antara Betel dan Ai. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu sama-sama. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di sebuah pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah itu bagi Tuhan. Iya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersaing secara sehat. Persaingan tidak bisa dipisahkan dari yang namanya kehidupan manusia. Kita tentu dalam hidup ini mengenal istilah yang namanya sinergi. Kita sangat familiar dengan istilah sinergi. Ayo sinergi lah kita ya. Ya, dalam istilah-istilah tertentu orang menggunakan istilah koalisi, bersatu, bersama-sama, atau berkolaborasi. Ya, supaya kuat maka kita mesti berkolaborasi, mesti berkoalisi, mesti bersinergi. Tapi jangan lupa ada istilah oposisi, opposite, berlawanan satu dengan yang lain. Dan tentu ada yang namanya kompetisi juga. Semua ini tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya kehidupan. Bukan hanya bicara tentang manusia, hewan pun ada kompetisinya. Maka hewan yang kuat
berusaha untuk menjajah hewan yang lemah. Bahkan tanaman pun berkompetisi. Ketika tanaman ditanam di tempat yang dekat, mereka berkompetisi untuk mengambil unsur hara, mengambil makanan. Sehingga tidak heran ada tanaman yang kerdil, yang kurus, tapi juga ada yang gemuk. Hewan-hewan yang demikian mempertahankan wilayah mereka. Mereka dengan segala kekuatan, kemampuan mereka untuk menindas hewan-hewan yang lain. Kalau bisa diusir hewan-hewan yang kemudian tidak sejenis dengan mereka. Kompetisi ini bukan hanya dalam konteks bahwa ya beda jenis, hewannya beda jenis bisa kompetisi, tapi yang sesama jenis pun bisa berkompetisi. Ya, ayam, sama-sama ayam bisa berkompetisi satu dengan yang lain. Ya, demikian juga dengan sebetulnya kehidupan manusia. Dalam dunia apapun tentu ada sinergi, ada koalisi, ada kolaborasi, ada oposisi, dan juga ada yang namanya kompetisi. Maka ketika bicara tentang kompetisi yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, kita melihat bagaimana ada persaingan. Walaupun tidak secara tertulis di sana bagaimana ada persaingan antara Kain dan Habel. Walaupun Habel tidak melihat itu sebagai satu kompetisi, tapi Kain melihat ketika mereka membawa persembahan kepada Allah. Waktu Kain melihat kok persembahanku tidak diindahkan oleh Tuhan, Kain melihat ini sebagai satu rivalnya, lawannya, adiknya sebagai satu tantangan bagi dia, adiknya sebagai satu musuh. Sehingga apa yang dilakukan oleh Kain ketika melihat Habel sebagai kompetitor bagi dia, oh bunuh, habisin. Dia nggak mau tahu adiknya atau bukan adiknya. Dia nggak mau tahu, dia nggak mau tahu. Kita satu bapak, satu ibu, kita lahir dari kandungan yang sama, pokoknya nggak tahu. Bagi saya kamu adalah kompetitor yang mesti harus dibinasakan. Bahkan dalam peristiwa bagaimana ketika Ishak mengembara, menggali sumur. Waktu Ishak menggali sumur, lalu orang Gerar datang, tutup sumur Ishak. Orang Gerar melihat apa yang dilakukan oleh Ishak itu sebagai kompetisi, sebagai satu saingan, sebagai satu tantangan yang mengancamnya. Sehingga Ishak dengan sabar dah gali sumur, bagus-bagus mau menetap. Ditutup oleh orang Gerar lagi, pindah lagi, dan seterusnya. Itulah kompetisi. Masuk ke dalam kehidupan misalnya, bagaimana antara bangsa, antara negara, ada persaingan, ada kompetisi di sana. Orang Mesir melihat keberadaan orang Ibrani sebagai ancaman bagi mereka, sebagai saingan mereka. Wah, ini nggak bisa dibiarkan nih, orang Ibrani bertambah demikian banyak, pertumbuhan mereka luar biasa. Padahal mereka dijajah, ditindas, mereka diperlakukan sedemikian rupa oleh orang Mesir. Tapi tetap aja orang Mesir melihat ini nggak bisa dibiarkan ini. Ini mereka harus diperbudak supaya mereka tidak bertumbuh, berkembang dengan cepat dan dengan banyak. Maka orang Mesir melihat orang Ibrani sebagai kompetitor bagi mereka, lawan mereka, rival mereka, yang harus ditindas, yang harus diperlakukan sedemikian rupa jahat. Para imam, orang-orang Farisi, ahli Taurat juga melihat Yesus sebagai kompetitor, sebagai lawan mereka, sebagai kompetisi mereka, sebagai pesaing bagi mereka. Wah, Yesus anak yang baru lahir beberapa waktu yang lalu, masih terlalu muda. Kita ini kan imam, ahli Taurat, orang-orang Farisi yang sudah belajar sekian lama mempelajari Taurat. Barangkali jenggotnya sudah begitu panjang, jubahnya begitu luar biasa. Sehingga ketika melihat Yesus datang melayani dan orang bagaimana mengikut Yesus, mereka melihat ini nggak bisa dibiarkan. Yesus ini lawan yang harus dibinasakan. Yesus ini kompetitor yang harus di bumi hanguskan. Karena itu bicara kompetisi, maka dalam bacaan kita tadi mengingatkan kepada kita bagaimana terjadi perkelahian antara karyawannya Abraham dengan karyawannya Lot. Kedua-duanya sama-sama kaya ya. Abraham punya banyak ternak,
punya kekayaan, punya karyawan. Demikian juga dengan Lot, ponakannya juga demikian. Dia punya banyak karyawan juga, walaupun tidak disebutkan di sana jumlahnya. Yang jelas tidak mungkin 1-2 orang untuk menggembalakan kambing domba ternak milik mereka yang begitu banyak itu. Terjadi kompetisi di sana, terjadi persaingan. Persaingan itu bukan dari orang ke orang, tapi dari orang yang terdekat. Ini Abraham katakan, ini ponakanku nih Lot nih. Makanya Abraham katakan, janganlah terjadi perkelahian di antara kita, di antara para gembala kita. Kita ini sahabat, kita ini keluarga. Supaya tidak terjadi perkelahian, baiklah kita melakukan perpisahan satu dengan yang lain. Yuk silahkan pilih, kamu kemana, aku kemana. Ya, bukankah tempat ini, daerahnya begitu banyak dan begitu luas bagi kita untuk bisa mengembangkan usaha kita. Maka kompetisi persaingan itu seringkali terjadi antara manusia satu dengan manusia yang lain dalam konteks bisnis. Yes, seringkali terjadi. Bagaimana kompetisi-kompetisi yang tidak sehat antara bisnismen satu dengan bisnismen yang lain. Kalau bicara kompetisi yang sehat, maka ada kompetisi yang secara tidak sehat. Tentu saja, saya pikir bahwa saya percaya kita semua tahu bagaimana kompetisi atau persaingan yang tidak sehat antara bisnismen satu dengan bisnismen yang lain, antara keluarga dengan keluarga, antara saudara dengan saudara, dan bahkan terkadang yang namanya persaingan itu antara sahabat dengan sahabat untuk mendapatkan hati sahabat juga bisa ya. Biasanya di asrama juga bisa itu, dalam kampus, dalam sekolah. Tiba-tiba kita berkompetisi untuk mendapatkan hati yang sama. Saya sih tidak pernah bersaing untuk hal itu. Ya. Tapi mengagumi orang iya. Bersaing enggak. Kalau orang bersaing silahkan kamu maju, kamu dapatkan dia. Ya. Nggak tahu nih anak-anak muda ini pernah enggak ajan, pernah enggak ajan? Pernah ajan tadi? Enggak pernah ya. Bersaing. Sehingga terkadang apa? Kalau untuk bersaing enggak sehat itu, lu jangan didekatin sama dia. Dia itu jorok loh, gitu kan? Itu bagian dari persaingan yang licik itu. Persaingan yang tidak sehat loh, merusak, menjelekkan. Ya, walaupun ya memang betul misalnya ada orang yang misalnya memang jorok, tapi nggak perlu kali kita bongkar, lu nggak usah dekat sama dia, lu jorok loh gitu kan. Nggak usah juga bilang aja lu, saya punya hati sama lu, itu kan punya hati. Ya, lu nggak usah dekat sama dia. Dia itu udah punya pacar, belum tentu misalnya, karena kita mau dekat dengan dia misalnya ya. Jadi persaingan yang tidak sehat itu menyampaikan hal-hal yang buruk tentang orang lain, yang sebetulnya kita punya kepentingan untuk mendapatkan hal yang baik, sesuatu yang dari orang lain. Itu persaingan yang tidak sehat. Maka sebagai orang percaya, sebetulnya dari apa yang dikatakan oleh Abraham tadi mengajar kita bagaimana persaingan yang sehat itu. Bersaing tidak selamanya buruk dan memang harus ada persaingan. Maka sekarang ada kompetisi untuk mendapatkan misalnya beasiswa. Supaya apa? Tampil yang terbaik memang. Tampil yang berkualitas. Ya, persaingan itu diperlukan, karena kalau tidak ada persaingan bagaimana main bola? Ya udah kita menang, kita juara, tapi nggak pernah lawan siapa-siapa, nggak pernah berkompetisi dengan siapa-siapa. Ya, nggak mungkin kan U21, U20 lalu tiba-tiba kita masuk ke final, tapi nggak pernah melawan siapa-siapa negara dari mana-mana, tiba-tiba masuk ke final. Nggak pernah bersaing, nggak pernah berkompetisi dengan klub-klub lain, dengan negara-negara lain. Karena itu memang kompetisi itu sangat diperlukan. Tidak ada yang salah dengan kompetisi. Cara kita memandang kompetisi itu yang seringkali salah. Cara kita berkompetisi itu yang kadang seringkali salah. Hidup Kristen memang harus berkompetisi, tapi memang di satu sisi bahwa kehidupan Kristen tidak melulu bicara tentang kompetisi atau persaingan, tapi juga bagaimana memperhatikan kehidupan orang lain. Kalau kompetisi itu adalah kompetisi yang tidak sehat, dia tidak mau tahu dengan orang lain. You mau mati kah, bisnismu mau hancur kah, cintamu mau putus kah, hatimu mau rusak kah, hatimu mau sedih, mau hancur kah, gak mau tahu. Yang penting aku. Tapi kan kekristenan gak bisa demikian ya. Kita juga dipanggil untuk menjadi berkat, bukan hanya untuk menghancurkan orang. Tapi bagaimana ketika kita berkompetisi, kita menjadi berkat bagi yang lain. Maka luar biasa bisnis
Abraham, cara Abraham untuk mengembangkan bisnis dan juga menangani persaingan antara gembalanya atau antara karyawannya dengan karyawan Lot. Silakan kembangkan sehingga semua sama-sama dapat keuntungan, sama-sama dapat hidup gitu ya. Bagi orang yang bersaing tidak sehat, maka mereka tidak ingin melihat yang lain lebih untung daripada diri mereka. Enggak senang melihat yang lain lebih sukses, lebih makmur, lebih kaya, lebih cerdas. Enggak rela. Padahal kekristenan kalau kita dikasih kepintaran, bagi juga kepintaran kepada orang lainnya. Kalau kita punya skill, bagi juga, latih juga orang lain supaya punya skill. Jangan takut, oh saya nggak mau melatih dia, nanti dia lebih hebat daripada skill saya nggak mau melatih dia. Ntar dia jadi saingan saya. Nggak bisa begitu kehidupan kekristenan. Sahabatku, kita yuk jadi berkat. Ya, yuk latih yang lain, ajar yang lain, tuntun yang lain. Maka bagaimana kehidupan kekristenan? Maka dalam konteks dunia ya, kompetisi itu bersaing untuk apa? Menghancurkan lawan. Hancurkan. Cari kejahatan-kejahatannya apa, keborokan-keborokannya apa, kebobrokan mereka apa. Kalau bisa, lu jangan belanja sebelah ya. Sebelah itu mahal. Lu jangan belanja sebelah ya. Soalnya penjaganya cerewet misalnya ya. Itu bagian sebetulnya kompetisi yang tidak sehat ya. Silahkan orang mau belanja, belanja sebelah ya. Maka kita mesti harus mengerti, memahami bagaimana persaingan yang sehat itu. Bapak saudara yang dikasih Tuhan, bersaing sehat itu penting. Bagaimana bersaing yang sehat itu? Bersaing secara sehat apa? Pertama, bersainglah secara kualitas. Karena itu ketika orang bersaing dengan sehat, tampilkan apa yang menjadi kualitasnya. Ya, ini tahun berapa ya? Saya nggak tahu ini. Ini persaingan apa ini? Dengan aksinya masing-masing. Ya. Tampilkan kualitas atau mutu. Ketika orang bersaing, bagaimana bisnis mereka bersaing, maka kualitas. Kualitas itu bicara, kalau bicara produk, bagaimana kualitas produknya, bagaimana kualitas barang yang siap untuk bersaing, bagaimana kualitas pelayanan terhadap nasabah, terhadap customer, terhadap jemaat Tuhan, terhadap orang-orang di sekitar kita. Maka kualitas itu yang harus ditampilkan ketika bersaing secara sehat. Maka waktu orang main bola, persaingan secara sehat, bagaimana masing-masing klub menampilkan kualitasnya. Kalau nggak sehat, maka tacklingnya hancur misalnya. Maka ada kartu merah, kartu kuning. Wah, ini nggak sehat, ini permainan kompetisi ini nggak sehat, kasih. Ya, pelanggaran. Sama persaingan perlu. Kalau sehat, maka kualitas atau mutu adalah tingkat yang baik, tingkat baik atau buruknya, taraf atau derajat sesuatu. Dan tentu ya dalam apapun, bukan hanya dalam dunia bisnis, saya pikir bahwa kualitas itu ketika bersaing perlu. Sehingga tanpa kita istilahnya menawarkan jasa kita, kalau orang tahu, oh ini bagus loh, berkualitas loh, barang ini berkualitas, baik sekali mutunya, tahan lama, kuat dan sebagainya. Ya, ini salah satu persaingan yang luar biasa di dalam persaingan yang sehat. Ya, persaingan yang sehat bukannya sekedar bicara bagaimana kualitas, tetapi juga mampu menunjukkan sportivitas yang tinggi. Ada sportivitas dalam bersaing. Maka tadi dikatakan ya gimana sih etika, etis, sikap etis kita sebagai orang percaya yang dijunjung ketika kita bersaing satu dengan yang lain. Kalau orang nggak punya nilai etika di sana, seperti saya katakan bahwa keburukan-keburukan, kerusakan-kerusakan dan seterusnya yang tadinya benar pun bisa dibuat menjadi hoax. Ya, yang benar bisa dinyatakan salah. Yang tadi padahal misalnya, lu jangan deketin dia ya, dia itu misalnya aja, oh dia itu pemalas, belum tentu gitu kan. Bisa jadi karena memang waktu kamu lihat dia memang lagi istirahat, lagi sedang nggak beraktivitas, nggak bekerja. Jadi kita ambil kesimpulan, dia malas lo belajarnya. Dari mana kamu tahu dia malas belajar misalnya? Jadi hal-hal yang itu perlu. Maka apa yang disampaikan oleh Abraham untuk menangani konflik, menangani masalah,
menangani persaingan yang sebetulnya bisa merusak kehidupan baik karyawannya dan bahkan Lot, ponakannya, dengan keluarganya. Enggak bagus kalau kita bertengkar. Enggak bagus kalau kita berkelahi. Enggak bagus kalau karyawan kita berantem satu dengan yang lain. Enggak elok. Bagaimana nanti orang melihat? Maka dikatakan kita berpisah, pilih. Kamu mau kemana? Kamu ke kanan, aku ke kiri. Kamu ke utara, aku ke selatan. Kamu ke timur, aku ke barat, dan seterusnya. Pilihlah. Jadi nilai-nilai etis yang dijunjung sebagai prinsip yang penting dalam persaingan. Nggak perlu takut dengan yang namanya persaingan. Nggak perlu takut yang namanya kompetisi itu. Justru ada. Kalau nggak ada kompetisi, gimana kita tahu sejauh mana keunggulan kita ya, kemampuan kita, kekuatan kita? Maka nggak mungkin Ajan main bulu tangkis badminton sendiri ya, saya jago. Nggak ada sparring partnernya siapa, lawannya siapa, misalnya kan? Nggak tahu. Maka perlu di sana kompetisi yang sehat, kompetisi yang sangat penting. Oleh sebab itu, maka di dalam persaingan juga selain kita mengutamakan kualitas dan juga menunjukkan sportivitas yang tinggi, waktu kita hebat, kita maju, jangan lupa ya kasih juga support yang lain yang lemah. Kalau dunia kan gak mau tahu ya, kalau yang namanya bersaing, kamu hancur ya hancur. Tapi kekristenan kita mesti membangun loh. Ya, kita mesti membangun, mengangkat mereka. Makanya kalau orang sportivitas bermain bola itu waktu udah kesalahan, gimana dia ya membangun lagi semangat lawannya, membangkitkan lagi. Tapi kalau orang sakit hati sama lawannya, udah di-tackling, hancur, udah dikasih wasit aja lari gitu aja. Misalnya kalau kita tonton, ini salah satu ilustrasi aja gitu ya. Tentu banyak hal lain yang bisa kita lihat dalam kehidupan. Nah, maka seorang yang bersaing dengan sehat, kita bisa bersaing dengan sehat, tapi juga sportivitas yang perlu di sana juga ada. Ya, rangkul kawan, rangkul teman juga. Memang nggak mudah. Pasti nggak mudah, karena kita pikir, oh udahlah gitu dia. Nggak mudah, ini pergumulan. Dia udah nyakitin gue, dia lawan gue dan sebagainya. Apalagi kalau habis putus cinta, kan? Ditikung sama teman lagi ya, Bruce Lee ya misalnya. Oh udahlah, ngapain saya teman sama dia, saya. Ya, enggak. Biarkan. Ucapkan selamat kalau pacarmu direbut oleh sahabatmu. Selamat ya bro ya, kamu punya dia. Kamu lanjutkan ya, cinta. Enggak mudah ya. Enggak mudah berlapang dada seorang yang punya sportivitas dalam bersaing itu. Enggak mudah, ya. Maka persaingan yang sehat itu, orang yang bisa bersaing dengan sehat adalah orang yang memiliki integritas yang tinggi. Tapi orang yang tidak mampu bersaing dengan sehat, mereka penuh kebencian, dendam, amarah, sakit hati, ya, mengeluarkan tipu daya yang tidak seharusnya. Orang yang bersaing dengan sehat, orang yang memiliki integritas yang tinggi, integritas ya, yang kemudian bicara tentang bagaimana kejujurannya. Jujur, bersaing dengan sehat, bersaing dengan jujur. Bagaimana kita jujur dengan produk kita, bagaimana kita jujur dengan ya hasil pekerjaan kita, bagaimana kita jujur dengan ya hasil pabrik kita, hasil buatan kita. Dan memang tidak mudah untuk hal ini. Maka seorang yang bersaing secara sehat, dia tentu harus menunjukkan sikap kejujuran di sana. Ya, berani apa adanya. Integritas itu penting sekali. Ya, orang yang punya integritas dia tidak takut dengan persaingan. Nggak takut. Karena dia tahu. Dia tadi kembali lagi ke keunggulan, kualitasnya. Ya, kembali lagi ke bagaimana pelayanannya, bagaimana relasinya, bagaimana dia melayani
nasabahnya melayani, customernya melayani, karyawannya. Maka orang yang bersaing secara sehat, mereka tetap menyatakan kebenaran di sana, nyatakan kebenaran. Ya. Dan tentu mereka yang mampu bersaing secara sehat dalam bagian ini melihat bahwa melihat kompetitor bukan sekedar ancaman. Saya salah tulis. Bukan sekedar lawan, bukan sekedar musuh, tetapi apa? Sebagai rekan untuk ayo maju. Maka tadi saya sudah singgung dari awal, tentu ada yang namanya kolaborasi, ada yang namanya koalisi, ada yang namanya sinergi. Tetapi di dalam semuanya itu tetap harus ada yang namanya kompetisi. Maka kalau kita tonton gimana waktu orang dikumpulkan dalam satu tempat, lalu mereka akan menghadapi proses audisi. Kalau audisi misalnya audisi paduan suara atau audisi untuk menjadi idol yang terbaik Indonesia, mereka kumpul di satu tempat, sahabat, teman. Tetapi di satu sisi mereka juga akan saling menunjukkan mana yang terbaik dari kemampuan yang mereka miliki. Lihat sahabatmu, temanmu, rekanmu yang hebat daripadamu, jangan dianggap sebagai lawan yang menghancurkan hidup. Jangan dianggap sebagai musuh yang menghancurkan karirmu. Jangan dianggap sebagai sahabatmu, temanmu yang menghancurkan studimu. Kalau ada temanmu yang pintar, bersyukur. Ketika di sekolah, di kampus, ketika kamu pintar daripada yang lain, maka kamu harus sportivitas tadi. Ajar yang lain, bimbing yang lain. Walaupun kadang lu gak mau ngajar sih itu ya, atau sebaliknya. Maka penting di sana kita diingatkan, tidak ada yang salah dengan yang namanya kompetisi. Kompetisi itu harus, kompetisi itu pasti ada dalam kehidupan. Jangankan dalam dunia pekerjaan, dunia pelayanan, kita dengan adik kakak juga bisa berkompetisi ya. Waktu masih kecil kita bisa berkompetisi. Pernah nggak berkompetisi dengan adiknya, dengan kakaknya? Citra kayaknya nggak pernah ya, kecuali Bu Nevi ya. Atau siapa lagi ini? John pernah berkompetisi John? Pernah ya. Tapi pernah berantem nggak sama adik sama kakak kalau berkompetisi? Sering juga. Kayaknya kalau Suarez, lu punya saudara cowok enggak? Punya. Pernah berkompetisi merebutkan satu pacar enggak? Enggak pernah. Kompetisi penting. Waktu kita berkompetisi, tunjukkanlah kita mampu berkompetisi dengan sehat, mampu berkompetisi dengan baik. Mengapresiasi kemampuan orang, mengapresiasi prestasi orang, mengapresiasi kepintaran orang, mengapresiasi kemajuan perusahaan orang. Penting. Maka disitulah kita dipanggil bukan saja untuk menjadi lawan satu dengan yang lain, tetapi menjadi kawan, menjadi sahabat, menjadi penolong, pengangkat bagi sesama. Kristus ketika dia datang ke dalam dunia, ketika para musuhnya menganggap dia sebagai kompetisi yang begitu luar biasa bagi mereka, Kristus tetap menyatakan kepada mereka dengan teguran, dengan cinta kasih kepada mereka. Sehingga tidak sedikit bagaimana orang-orang Farisi, walaupun tidak semua ahli Taurat ada yang bertobat ya. Pasti ada pemberitaan Injil di sana. Ada hati Kristus bagi mereka. Oleh sebab itu, kembali kepada bacaan kita, ingat Abraham dan Lot menangani kompetisi. Kompetisi itu pasti ada. Bisnis, politik, pendidikan, bahkan hubungan. Kalau masih belum menikah, misalnya lagi pacaran, ya udahlah karena belum janur kuning gitu ya kan. Silakan berkompetisi. Ya. Wah, dia sudah milik ini. Kalau memang kamu punya hati,
kamu ya asal jangan kamu rusak temanmu tadi ya. Nyatakanlah barangkali dia juga punya hati samamu, tapi ya udahlah terlambat satu dengan yang lain misalnya. Jangan marah. Nyatakan, hiduplah baik, hidup benar. Ya, dukunglah satu dengan yang lain. Oke. Bila Tuhan tolong kita, Tuhan pimpin kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bisa berkompetisi dengan baik. Ingat, kompetisi itu tidak salah. Cara kita berkompetisi yang sering kali salah. Perspektif kita dalam melihat kompetisi itu yang sering kali keliru. Ya, maka tadi saya katakan bukan hanya manusia, hewan pun berkompetisi, tumbuhan berkompetisi. Yang namanya hidup itu perlu kompetisi. Kenapa? Karena disitulah alat uji untuk menyatakan keunggulan-keunggulan. Alkitab pun sering mengatakan kepada kita melalui tulisan Paulus, bertandinglah dalam pertandingan iman itu. Kompetisi kan? Rebutlah mahkota kehidupan itu. Bagaimana kita diajar seperti olahragawan, diingatkan untuk terus berkompetisi, karena tidak mungkin olahraga ketika bertanding tidak berkompetisi. Ya sudah, kita sama-sama aja ya, kita berkolaborasi, juaranya sama-sama, masuk final sama-sama, masuk garis finish sama-sama, kan enggak ya. Walaupun satu tim sekalipun tetap ada kompetisi di antara mereka. Makanya waktu kita nonton, misalnya kita nonton racing ya, balap, tim misalnya tim Yamaha, tetap di antara mereka tetap harus mampu menunjukkan siapa yang lebih baik, yang lebih mampu masuk final dulu, finish dulu. Demikian juga dengan tim Honda, berusaha juga walaupun bersaing dengan tim lain, tapi dalam satu tim pun harus menyatakan, menunjukkan mana kualitasnya. Demikian juga tim-tim yang lain. Ya, seterusnya. Kita pun dituntut untuk berkompetisi dalam iman, dalam kualitas kerohanian kita. Ya, ingat mana yang lain, ayo bawa. Bukan nanti lu sok rohani lu gitu. Enggak. Bukan berkompetisi untuk sesuatu yang kemudian menjudge yang satu lebih rohani daripada yang lain, lebih ya suci daripada yang lain, tetapi mari kita yuk berkompetisi penting. Kita lihat teman kita, saya sih lihat kamu rajin benar doa ya. Saya sih lihat kamu rajin benar baca Alkitab. Coba saya seperti kamu. Itu bagian dari kompetisi itu. Ya, melihat teman-teman kita yang hebat, yang jago, yang juga punya kualitas, tapi kita belajar dari mereka. Yang hebat, yang jago, yang maju, juga perlu kerendahan hati di sana. Inilah kompetitor yang baik, menjadi teman. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan.